Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Neo-Marxis, Analisis Kasus Investasi Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Dwi Herdianti, NIM H141869. Lalu ada teman saya Dinda Arifah dengan NIM H141820. Kemudian ada Nurfian Risyawati dengan NIM H141832 dan Fenia Altasya dengan NIM H141855. Perusahaan multinasional atau PMN semakin melebarkan sayapnya ke segala penjuru dunia. Menurut Alam 2020, meskipun sejatinya PMN adalah entitas ekonomi, dominannya pengaruh PMN terhadap negara menjadikan PMN masuk ke dalam diskusi politik. Negara berkembang sudah tidak lagi asing dengan PMN, termasuk Indonesia. Menurut Anoroga 1995, kemunculan industri di Indonesia tidak lepas dari peranan PMN. Kemampuan modal dan teknologi yang dibawa oleh PMN membantu untuk memunculkan perkembangan industri dasar serta menggeser orientasi pembangunan daerah yang agraris menjadi orientasi industri. Investasi PMN mempengaruhi semua faktor, tidak hanya investasi PMN berbasis sumber daya. Ini mengakibatkan adanya perdebatan di antara dua kutub berseberangan. Neo-Marxis pesimis terhadap PMN dengan beranggapan bahwa kehadiran investasi PMN di negara berkembang merupakan wujud dari ketergantungan negara berkembang terhadap kekuatan modal asing dan menciptakan unequal exchange. Sedangkan neoliberal beranggapan bahwa pertemuan antara kehadiran politisi pengusaha dengan kepentingan ekspansi bisnis PMN semakin menguatkan peluang bisnis PMN di negara berkembang. PMN dalam mata neoliberal dianggap sebagai regulator keamanan dan perlindungan, sedangkan negara membutuhkan PMN sebagai sumber dana dan lapangan pekerjaan. Hubungan interdependensi memungkinkan semua pihak untuk saling membutuhkan satu sama lain. Interdependensi ini sangat membutuhkan kondisi setara di mana negara berkembang memiliki daya tawar yang berbentuk kebijakan dan potensi ekonomi. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur PMN sebagai badan usaha asing yang dapat mengeluarkan modal asing baik menggunakan modal asing seluruhnya maupun menjalin kerjasama dengan pengawasan PMN sangat diperlukan. Mengingat PMN juga menjadi faktor pendorong kemajuan negara, ketegasan pemerintah terhadap kepatuhan pembayaran pajak PMN harus tetap terjaga. Selain itu, pemerintah harus selalu mengawasi dan mengamati perkembangan PMN agar dapat peka terhadap strategi negatif PMN yang dapat mengurangi pajak pendapatan sektor pajak. Ketergantungan negara berkembang terhadap investasi PMN bukanlah sebuah keniscayaan. Pemerintahan negara berkembang masih memiliki peluang untuk mengarahkan dependensi menjadi interdependensi. Dependensi negara berkembang tidak akan terjadi jika PMN tidak merasakan kondisi ekonomi dan politik yang stabil, sehingga menarik untuk berinvestasi. Pemerintah negara berkembang memiliki kekuatan dalam bentuk stabilitas ekonomi dan politik untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap PMN. Selanjutnya adalah konsepsi teori. Yang pertama, teori neomarxisme. Neomarxisme adalah aliran pemikiran politik yang didasarkan pada pemikiran Marxis. Tren ini berawal dari tulisan-tulisan awal Karl Marx sebelum teori-teori Friedrich Engels terpengaruh. Teori neomarxisme dikenal sebagai teori ketergantungan dan sebagian besar dipengaruhi oleh para strukturalis Amerika Latin yang berhubungan dagang antara negara terbelakang secara ekonomi dan negara industri maju, menurut Herawati tahun 2019. Yang kedua adalah perusahaan multinasional, perusahaan yang memiliki operasi-operasi yang signifikan di dua atau negara atau lebih secara bersamaan, namun keputusan utama dan kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya, menurut M. Faisal tahun 2001. Yang ketiga adalah PMN berdasarkan teori Neo-Marx. Kecurigaan kaum Neo-Marx dengan menggunakan teori ketergantungan melihat bahwa keberadaan PMN di negara berkembang adalah bentuk ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju dalam penelitian Alam tahun 2020. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Perusahaan multinasional pertama kali masuk ke Indonesia pada masa Orde Lama. Mulai diperbolehkan masuknya perusahaan multinasional ini menandakan adanya kebutuhan pemerintah akan modal asing untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Investasi perusahaan multinasional dinilai sebagai modal tambahan untuk menutupi kekurangan modal di dalam negeri. Namun, melihat kondisi Indonesia pada era Orde Lama, perusahaan multinasional merasa tidak aman berinvestasi di Indonesia pada saat itu.
Pasca kemerdekaan Indonesia, perusahaan-perusahaan asing di Indonesia banyak yang berhadapan dengan kondisi politik yang beresiko bagi perusahaan multinasional. Pada saat Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama, pemerintah Indonesia kembali membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk berbisnis di Indonesia. Nah, berbeda dengan era Orde Lama, pemerintah Orde Baru menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan posisi tawar-menawar Indonesia di kalangan perusahaan multinasional. Untuk mengundang investasi perusahaan multinasional, pemerintah Orde Baru melakukan strategi insentif pajak. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan tidak akan melakukan nasionalisasi kepada perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia. Jaminan ini membawa kabar baik bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Indonesia. Melihat pada era Orde Lama, upaya nasionalisasi cenderung dilakukan bagi aset asing. Dengan diberlakukannya perubahan terhadap regulasi penanaman modal asing, pemerintah berupaya untuk memikat lebih banyak investasi perusahaan multinasional melalui strategi kelonggaran pajak dan insentif investasi bagi perusahaan multinasional yang akan berinvestasi di Indonesia. Kemudian di era pemerintahan Jokowi, strategi yang digunakan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia adalah pertama, melonggarkan regulasi investasi asing. Upaya mewujudkan kebijakan ramah investasi ini terlihat pada pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah sudah mempermudah perizinan investasi. Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengupayakan untuk membebaskan industri dan bisnis dari peraturan dan undang-undang yang berlebihan. Penerapan regulasi ramah investasi ini pun disambut oleh pihak perusahaan multinasional. Dengan mengupayakan upaya reformasi kebijakannya ramah investasi, pemerintah mengharapkan perusahaan multinasional agar semakin terdorong untuk berinvestasi di Indonesia. Kedua, dengan memperbaiki iklim ekonomi dalam negeri, pemerintah Indonesia memanfaatkan hasil survei United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD yang menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif. Menanggapi hal ini, Jokowi mengatakan hasil survei ini sangat bermanfaat bagi pemasukan arus modal dan investasi ke daerah karena status ramah investasi ini akan memberikan stigma positif bagi Indonesia di mata perusahaan multinasional. Namun, meskipun pemerintah di era Jokowi telah menggulirkan wacana akan deregulasi, perusahaan-perusahaan multinasional tetap mempunyai beberapa keluhan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, keluhan yang diajukan perusahaan multinasional kepada pemerintah ini menunjukkan bahwa setidaknya masih ada dua kekurangan Indonesia di mata perusahaan multinasional. Pertama adalah kualitas yang dihasilkan dari produksi bahan baku lokal ini masih belum memenuhi standar minimal kebutuhan perusahaan multinasional, dan kedua, jumlah produksi bahan baku lokal ini masih terbatas. Jika permasalahan akan produksi bahan baku lokal ini tidak diatasi, maka mau tidak mau perusahaan multinasional harus mengimpor bahan baku yang dapat menyebabkan produk lokal akan tersingkir. Kemudian pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Kestabilan suatu negara menjadikan bisnis perusahaan multinasional terancam menderita kerugian besar. Hal inilah menjadi alasan mengapa perusahaan multinasional sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan negara yang akan diinvestasi. Itulah mengapa Jokowi mengupayakan kondisi ekonomi dan politik Indonesia terlihat stabil dan berkembang di mata perusahaan multinasional. Kalau perusahaan multinasional meninggalkan negara yang saat itu sedang tidak stabil, hal ini dapat memperparah kondisi negara tersebut. Dampak kepergian perusahaan multinasional ini antara lain adalah terjadinya pengangguran secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Selain itu juga berhentinya operasional perusahaan multinasional akan menyebabkan terjadinya kelangkaan barang yang sebelumnya diproduksi perusahaan multinasional tersebut. Selanjutnya, dalam perspektif neo-Marxian, perusahaan multinasional atau PMN dipandang sebagai kekuatan asing di dalam negeri dan merupakan upaya negara maju dalam mendominasi negara berkembang. Neo-Marxian menganggap bahwa kehadiran investasi PMN di negara berkembang akan mengakibatkan ketergantungan negara berkembang terhadap kekuatan modal asing. Apabila dilihat lebih lanjut, ketergantungan ini kemungkinan merupakan dampak dari kegagalan pemerintah negara berkembang dalam meningkatkan posisinya terhadap PMN. Negara berkembang memiliki peluang untuk menegosiasikan posisinya terhadap PMN agar negara tidak menjadi ketergantungan. Kebijakan pemerintahan Jokowi melalui peningkatan posisi tawar Indonesia terhadap PMN maupun pemberian kemudahan regulasi terhadap PMN sebagai upaya mendukung peningkatan investasi PMN di Indonesia tidak lantas membuat negara jatuh ke dalam
ketergantungan investasi asing. Sebaliknya, PMN pun secara tidak langsung menjadi tergantung pada Indonesia. Sehingga dapat dikatakan pandangan neo-Marxian dengan teori ketergantungan tersebut akan relevan apabila pemerintah negara berkembang tidak memiliki kemampuan dan langkah yang tepat untuk meningkatkan daya tawarnya di mata perusahaan multinasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kaum neo-Marx dengan menggunakan teori ketergantungan melihat bahwa keberadaan PMN di negara berkembang adalah bentuk ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa ketergantungan negara berkembang terhadap investasi PMN bukanlah sebuah keniscayaan. Pemerintah negara berkembang memiliki peluang untuk mengarahkan dependensi menjadi interdependensi. Dependensi negara berkembang tidak akan terjadi jika PMN tidak merasakan kondisi ekonomi dan politik yang stabil sehingga menarik untuk berinvestasi. Pemerintah negara berkembang memiliki kekuatan dalam bentuk stabilitas ekonomi dan politik untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap PMN. Pandangan neo-Marx dengan teori ketergantungannya akan relevan jika pemerintahan negara berkembang tidak memiliki kemampuan dan langkah yang tepat untuk meningkatkan daya tawarnya di mata PMN. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.